Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan dari kelompok saya, yaitu kaidah kebahasaan tentang verba. Kita mulai perkenalan dulu kali ya, biar sama-sama saling kenal. Perkenalkan, nama saya Agnesia Daspa Putri. Saya berasal dari kelompok nomor 2. Oke, kita mulai ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari verba. Kira-kira apa sih pengertian dari verba itu? Jadi guys, verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Verba digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri verba. Ada yang tahu nggak ciri-ciri verba itu apa? Oke, mari kita lihat ciri-ciri verba itu apa aja sih. Yang pertama, ciri-ciri verba yang pertama itu verba digunakan sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, verba mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi, proses, serta keadaan yang bukan sifat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, verba tidak dapat diberikan prefiks ter atau berarti paling, khususnya pada verba yang menjelaskan suatu keadaan. Asal kalian tahu ya, selain ciri di atas, verba juga memiliki ciri lainnya, yaitu dapat berposisi untuk memberikan perintah atau bersifat imperatif secara langsung dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah fungsi verba. Ada yang tahu nggak sih fungsi verba itu apa aja? Oke, aku akan jelaskan fungsi verba atau fungsi utama dari verba. Fungsi utama verba itu sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Namun, verba memiliki beberapa fungsi lainnya sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Ini adalah contoh verba beserta fungsinya. Kita mulai aja ya. Yang pertama adalah verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai predikat. Contohnya, orang tua Dian sangat suka berkebun. Yang kedua, verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai subjek. Contohnya, berolahraga tiap hari membuat tubuh kita sehat. Yang ketiga, verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai objek. Contohnya, Adi mencoba tidur tanpa bantal. Yang keempat, verba serta frasa verbal sebagai pelengkap. Contohnya, Nadia sudah lama berhenti menari. Yang kelima, verba dan frasa verbal sebagai keterangan. Contohnya, Theo datang berkunjung kemarin. Lalu ini adalah materi yang terakhir, yaitu macam-macam verba. Macam-macam verba itu ada berapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Oke, jadi macam-macam verba itu ada 4, dan aku akan menjelaskan satu persatu dari verba itu. Yang pertama, verba asal. Jenis verba ini diklasifikasikan ke dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya. Verba asal bersifat tunggal dan tidak digabungkan dengan afiks lainnya. Jenis verba ini dapat digunakan dalam kalimat formal ataupun informal. Contohnya, jadi, hilang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada verba turunan. Verba ini termasuk dalam kelompok verba berdasarkan bentuknya. Verba turunan dihasilkan dari proses morfologis, sehingga bentuknya lebih kompleks atau memiliki lebih dari 2 morfem. Contohnya mengambil, dilempar, menjalankan, dan lainnya. Yang ketiga, ada verba transitif. Verba ini adalah jenis verba yang membutuhkan nomia objek. Dalam kalimat aktif, nomia berfungsi sebagai objek. Sedangkan dalam kalimat pasif, objeknya dapat dijadikan subjek. Contohnya menjajakan, menjual, membuat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada verba intransitif. Verba ini tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Verba intransitif bisa berbentuk verba dasar.
verba dengan afiks ber, verba dengan afiks berkan, verba dengan afiks ter, serta verba dengan afiks kean. Contohnya kelaparan, berpakaian, naik, tertawa, dan lainnya. Oke guys, jadi sekian, itu aja presentasi dari saya tentang kaidah kebahasaan dari verba. Dan jika kalian ingin membaca lebih lengkap, nanti akan saya taruh sumbernya di deskripsi. Jangan lupa like and subscribe guys. Dan juga maaf jika ada kesalahan kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.